kita jumpa lagi di Ngopi Tipis, ngobrol happy seputar bisnis. Nah, kali ini saya sedang berada di rumah sahabat saya. Ini Mas Tommy namanya. Ya, halo. Ini, ini bukan Tommy Jupisa yang penyanyi zaman dulu, bukan ya? Tommy Soeharto. Keluarga Cendana. Keluarga Cendana. Ya, teman-teman, kali ini kita akan ngobrol seputar apa yang bisa kita kerjakan dan temukan peluangnya dalam sebuah bisnis. Kebetulan sahabat saya Mas Tommy ini adalah background seniman gitu ya. Tangannya nggak bisa diem, jadi ketemu sesuatu yang lucu, unik, kebuang bahkan, itu pasti dibawa pulang oleh dia. Dan sesuatu yang dibuang awalnya oleh orang lain itu pasti akan jadi satu peluang buat dia. Jadi dibuang, semakin dibuang orang justru semakin jadi uang buat Mas Tommy ya. Bisa dibilang gitu. Gatel tangannya. Gatel tangannya kalau nggak ngerjain sesuatu. Orang ngelihat ini mungkin jamur ya, tapi mungkin orang akan bertanya, Mas Tommy, banyak dari apa gitu, apa ini pesen di pabrik atau apa, Atau nemu gitu ya. atau nemu Gitu ya. gitu ya. Terus ini apa sih Mas Tom? Secara ini benda gitu, cuman ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya ini saya terinspirasi 4 tahun yang lalu. Perjuangannya mungkin panjang Mas ya. Tapi kayak ini sebenarnya benda interior. Sebenarnya untuk lampu tidur di kamar. Jadi kalau ada film Avatar itu mungkin teman-teman atau orang-orang tahunya jamur yang menyala dalam gelap, glow in the dark. Jadi prosesnya, sistemnya seperti itu, teknisnya. Lampu interior jamur yang istilahnya limited edition lah. Soalnya saya buatnya dari kayu yang erosi alam. Jadi bukan dicetak atau bikinan pabrik atau yang lainnya. Jadi nggak ada lagi yang seperti ini ya, jadi saya nge-mix gitu. Jadi ini Mas Tom ya, ketika orang minta persis dibuatin seperti ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin bentuk yang lain ya. Bentuk yang Tetapi temanya mungkin sama. Sama. Ya. Glow in the dark gitu ya. Jadi segi kelasnya itu satu-satunya di dunia itu yang limited karena Mas Gari gitu. Mas Tommy dulu background seorang guru atau pengajar. Iya. Jadi saya dulu tuh ngajar kan di salah satu SMP swasta ya. SMP swasta ya. Ya, setelah berapa tahun jadi wali kelas, ternyata di sisi lain craft saya, istilah UMKM atau apalah entah itu karena pengaruh lingkungan mungkin ya. Lingkungan saya mayoritas di sini Desa Rejoso itu UMKM. Kok kurang maksimal gitu. Saya masuk pagi, terus nanti ada jam kosong, terus nanti jam siang ngajar lagi. Jadi aktivitas seni dan kreativitas saya nggak maksimal. Pulang-pulang capek. Jadi kayak apa ya? Nggak ada waktu lah intinya. Gitu. Setelah memutuskan dan yakin terjun di bidang wirausaha, akhirnya saya menggeluti ya seperti ini ya, dengan konsisten bertahun-tahun. Yang mulanya awalnya ini aneh atau apa, ya alhamdulillah saya bisa menembus pasar luar negeri ya. Pasarnya justru luar negeri ya Mas ya. Mas Tom, ini kan saya lihat ini bedanya unik nih. Kalau saya tahu ini kayu gitu ya, tapi yang ini saya nggak tahu. Kalau ini bahan apa Mas Tom awalnya? Clay yang bisa mengeras. Bisa dibentuk kemudian bisa mengeras ya. mengeras. Ya kalau ini apa nih? Ini adalah tabung reaksi, istilahnya kalau Di lab biologi, Lab biologi. di toko-toko kimia banyak. Kalau airnya air biasa. Sangat biasa. Ya, dan jadinya seperti ini teman-teman. Ini biasanya kalau misalnya mau dijadikan hiasan ditaruhnya di mana?
di meja kantor, di kamar tidur, dan ini tanaman-tanaman yang bisa indoor. Oh gitu. Saya bikin ini khusus buat istilahnya buat orang yang halamannya mungkin sempit Mas Ken. Sempit ya, ruangannya sempit. Ruang sempit, tapi kita bisa membuat taman di dalam rumah. Oh Buat gitu. interior. Ini meskipun ada cuma satu tetap lucu Mas Dong ya. Gak harus kepikiran bahwa misalnya taman gitu ya itu yang harus punya halaman luas gitu, atau kalau misalnya taman di dalam ruangan tidak harus banyak banget Mas Dong ya. Justru kalau misalnya ini ditaruh di meja kerja bisa gitu ya, di meja ruang tamu ya untuk nemenin saat kita ngobrol itu juga bisa Mas Dong. Sangat bisa. Ini juga pasar luar negeri. Pasar luar negeri. Pasar luar negeri. Sebenarnya bentuknya macam-macam. Kemarin udah diborong sama istilahnya partner Roger yang di Swiss itu. Waktu ada Mother's Day, sold out semua, ini nanti dia pesan lagi. Karena pandemi atau corona ini mungkin agak berhenti ya. Tapi sudah pesanan-pesanan sudah di ini ya. Berarti yang di sini cuma sisa aja dong Mas Tom? Sisa. Sayang sekali nanya nih. Apa sih inspirasinya? Inspirasinya sebenarnya dari lingkungan sekitar dan alam yang saya kan suka main-main ya istilahnya sekarang itu bolang lah makanya senang berbrowsing ke alam atau naik gunung ke pantai atau apa ya, inspirasinya dari situ. Juga basic saya seni, jadi saya lebih senang yang sesuatu yang berbeda. Soalnya kampung saya ini kan kampung Rejoso ini kan kampung UMKM, kebanyakan bikin sesuatu yang umum, maksudnya kayak alat dapur, alat rumah tangga, atau yang fungsional sehari-hari. Kenapa saya enggak sih bikin yang aneh gitu, maksudnya yang lain lah, dari limbah bekas potongan atau kayu dari erosi alam yang saya dapat dari pemain tadi. Akhirnya jadi suatu benda yang fungsional, bahkan bisa sampai tembus luar negeri. Oh, pasarnya sampai luar negeri. Sejak kapan Mas Tom yakin bahwa ini bisa digeluti sebagai profesi gitu ya? Kemudian yakin ini pasarnya jelas gitu ya? Sejak kapan? Sejak 2009. Awalnya sih untuk memulai saya nggak mikir pasar atau ini bakal laku atau enggak. Yang penting saya senang dulu. Nah, misalnya ini bidang saya dan saya bisa melakukan, ketika itu jadi, sesuatu yang disenangi itu jadi, ini jadi sesuatu yang maksimal. Dan nggak lupa doa. Biasanya memasarkan produk-produk ini seperti apa Mas Tom? Awalnya sih saya di Facebook, media sosial. Media sosial nggak bisa lepas dari media sosial, soalnya itu adalah akses yang bagus sebenarnya. Terus yang kedua reseller, kebanyakan anak kuliah yang awalnya bikin tugas ke sini, kunjungan dari dia, terus dia mencoba untuk jadi Mas, kita boleh kan jadi reseller, begitu kerjasama dengan monggo, nggak apa-apa. Soalnya saya nggak bakat marketing Mas. Oh gitu. Ya, lebih ke memproduksi ya. Peluang pasar di tengah pandemi ngaruh nggak Mas Tom terhadap keberlangsungan usahanya Mas Tom? Ngaruh dan nggak ngaruh sebenarnya biasa saja kalau biasa untuk aja, ya? Kampung sini sih namanya berwirausaha kan pasti ada sepi rame Mas ya. Udah kenyang ya. Dan situasi ini kayaknya jadi situasi yang biasa aja Mas. Biasa aja. Pesan buat anak-anak muda Mas Tom atau masyarakat di luar sana yang hari ini masih mengalami satu situasi yang sulit Mas Tom ya, belum move on lah, karena memang pandemi ini mungkin akan lama gitu lama sampai kapan kita juga nggak tahu. Tapi nggak mungkin kemudian kita berdiam diri di rumah gitu ya, kemudian bersedih, kemudian putus asa gitu ya. Ada nggak pesan-pesan yang bisa buat teman-teman? Sebenarnya malah di situasi seperti ini malah enak Mas Ken. Enaknya kita mulai dari nol semua. Semua mulai dari nol semua. Jadi tinggal mau nggak jemput bola itu aja. Nah caranya seperti apa? Tenang dulu. Waktu sehari ambil waktu sehari untuk
mikir karena sih apa sih yang ada di sekitar, apa sih bakat saya, apa yang bisa saya lakukan di situasi seperti ini. Ada dua Mas Ganjar, produksi, bikin produksi barang. Yang kedua, kalau memang bakatnya nggak diproduksi ya seperti tadi, reseller, marketing. Ada tetangga punya produk, dipenjual. Malah yang enak itu malah jadi reseller. Barang udah nggak bikin, udah tersedia. Nggak mikir gagal bikin produk, Iya. ya tinggal jadi cari pasar, jual. Gitu. Sebenarnya untuk memulai usaha nggak perlu banyak mikir sih, mulai aja dulu. Istilahnya. Mulai aja dulu, Iya. ya. Bahwa apa yang kadang-kadang kita pikir bagus sempurna belum tentu di pasaran itu Iya. menjadi sesuatu yang diminati Mas Tommy. Tapi bikin aja, lempar sambil kita dapat feedback Iya. dari konsumen, ya apakah itu enak banget, apakah itu kurang gitu ya, kurang ini kurang itu, sambil kita perbaiki. Dan evaluasi ya, terserah kemudian pasar yang menentukan. Jadi teman-teman yang di rumah, kalau misalnya kepikiran ya bikin ide bisnis, nggak harus semuanya kita bikin sendiri ya. Bisa kita dengan menganalisa situasi kita, kebutuhan pasar kita, di sekeliling kita ada apa yang bisa memang kita lakukan ya. Kemudian jalan Mas Tommy, gitu. Tentunya dengan menganalisa kebutuhan pasar seperti apa sih, kemudian kita atau lingkungan kita punya apa sih, apa yang memang paling dibutuhkan, dan kita bisa lakukan itu Mas Tommy. Ya Mas Tom, terima kasih udah nemenin saya gitu ya di channel Ngopi Tipis, ngobrol happy seputar bisnis. Kita sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Terima kasih Mas Tommy. Ya, sama-sama ya.